Halo teman-teman, selamat datang lagi nih di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto nih berdasarkan beberapa teori, manga, dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. BTW sob, alhamdulillah nih, ini sudah road to ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya itu. Karena juga ini berkelanjutan, biar gak miss nih. Tonton dulu video kita sebelumnya ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Oke, Boruto episode 300 bagian ke-72 itu adalah mengenai Sasuke akhirnya tuh terbebas. Adegan kembali dilanjutkan saat bagaimana ular putih itu sudah muncul dan beritahu Boruto jika tuannya Kabuto bersama Uzumaki Karin sudah berada di titik koordinat yang ditentukan. Jugo Suigetsu juga sudah di area yang diberikan lokasi oleh Kashin Koji. Boruto sedikit lega di sana nih karena mereka para veteran yang berpengalaman itu sudah menjalankan rencana Orochimaru dengan sempurna. Nah, Boruto sendiri juga sangat senang nih jika semakin banyak rekannya pengguna kemampuan ular tersebut. Dia bahkan mengatakan seperti ini, "Kau itu Kuchiyose ularnya Sanin Kabuto ya? Lain waktu akan kukenalkan dengan Garaga." Saat bagaimana keadaan juga semakin rumit karena ego Jubi tadi mengeluarkan teknik yang fenomenal. Kuchiyose fenomenal itu adalah patung Gedomazo. Apa yang akan mereka lakukan? Sementara itu nih, Orochimaru di sisi lain yang akan segera menuju tempat Boruto itu dicegat sebentar oleh Sakura yang membuat Kashin Koji aja kaget tuh di sana. Bagaimana wanita itu bisa mengetahui struktur tubuhmu dengan sempurna dan rencanamu itu, Orochimaru? Apakah dia bagian dari rencana kita? Orochimaru tersenyum dan berkata, "Wajar kau takjub, Kashin Koji. Dia adalah Sakura, satu tim dengan Naruto dan juga Sasuke. Dia besar di tangan teman lamaku pula, sang legenda Tsunade Senju itu. Dia juga teman Jiraiya yang kau kagumi kan? Dia emanglah ninja medis fenomenal sama seperti gurunya. Mungkin dalam hal ini dia itu bisa jauh melampauiku." Koji kemudian berkata, "Melampaui katamu? Aku kurang sependapat tentang hal itu." Sakura lalu di sana berkata, "Orochimaru sama, terima kasih banyak. Pada akhirnya kau adalah pelindung desa Konoha. Kau menjaga Sasuke dan kini kau akan menyelamatkan lagi murid berhargamu itu ya. Arah mata angin mana sekarang yang akan kau ikuti itu? Kami semua merasa berterima kasih karena orang sepertimu hadir di saat-saat genting." Nah, Orochimaru dan Kashin Koji tekad mereka sudah bulat nih untuk membantu Boruto menghadapi musuh yang akan luar biasa kuat itu. Sementara di lain waktu pula nih, Orochimaru sebelumnya sudah mengkonfirmasi salah satu teman lamanya untuk segera kembali ke desa karena sebuah hal penting. Jika situasi dirasa darurat dan dia akan mengenalkan dengan Kashin Koji. Shin langsung berganti ke area lain nih, di mana Kabuto dan Karin sudah berada di titik koordinat yang diberikan Koji. Mereka kaget apalagi Karin di sana. Dia lalu berkata, "Sasuke ya, betapa malangnya dirimu sekarang ini. Kau dulu adalah pemimpin tim Hebi dan Taka. Sekarang kau terjerat pada akar pohon ini." Kabuto tersenyum mendengarkannya dan dia berkata pula, "Ini seharusnya menjadi kali kedua aku menyelamatkannya dari keadaan kritis seperti itu. Dia akan mengingatnya kan, Karin?" Karin lalu tertawa menjawabnya di sana, "Ya, itu kenangan lama ya saat Sasuke masih arogan itu. Tetapi siapa sangka Kabuto, orang searogan Sasuke bisa berubah 180 derajat menjadi pilar pelindung paling kuat Konoha sekarang ini. Dia berjalan sendirian demi dunia shinobi kan? Kini putra sang Hokage ke-7 itu menjadikannya sebagai role modelnya pula. Bukankah itu terdengar aneh untuk Sasuke sendiri? Rival punya keturunan dan keturunan itu mengikuti jalan ninjanya." Kabuto di sana berkata seperti ini, "Itulah dunia shinobi. Segalanya bisa aja terjadi, Karin. Aku pun pernah mendengar perkataan Orochimaru dan ini mirip dengannya sebagai seorang villain besar di masa lalu. Bahkan nama besar Orochimaru yang sudah berubah sekarang ini masihlah ditakuti beberapa negara besar pula kan?" Dia juga bilang seperti ini, "Meskipun kita ini adalah seorang legenda Sanin Tsunade, segalanya tidak selalu berjalan seperti yang kita mau. Itu semuanya wajar terjadi karena hati kita tidak tercipta dari sebuah batu. Segalanya bisa berubah mengikuti situasi dan kondisi." Karin mendengar lalu tersenyum. "Ya, perubahan terkadang sulit dimengerti ya, tetapi aku lebih menerima Sasuke dalam keadaan keadilan seperti ini.
ini. Karin lalu melirik Kabuto. Kau bilang Orochimaru, kau sendiri adalah contoh yang paling nyata dan terdekat denganku sialan. Betapa besarnya dan mengerikannya dirimu di perang shinobi keempat. Kau sekarang juga memiliki takdir yang paling benar dan kembali ke Konoha sendiri pula kan? Kabuto lalu menjawabnya. Ya, pada akhirnya aku masih diberikan jalan kesadaran pula. Aku selalu berterima kasih dengan Uchiha Itachi itu. Itulah kenapa sekarang ini giliranku membalaskan kebaikan hatinya untuk menyelamatkan sang adik yang ada di depan kita, Sasuke. Shin langsung berganti pada area di mana Jugo menemukan sesuatu yang menarik. Suigetsu, lihatlah ini. Simbol tanduk Otsutsuki yang rusak ini benar-benar seperti yang dibilang Kashin Koji itu. Suigetsu mendekati dan berkata, jadi ini misteri yang harus kita gali di sini ya. Kau ingat pesan Orochimaru Jugo? Jangan terlalu mencolok untuk menggunakan kemampuanmu. Rasakan energi alammu itu untuk bisa mengenali seperti apa kira-kira gambaran Otsutsuki ini. Apakah memang dia menyerap kekuatan bumi shinobi sendiri? Apakah Otsutsuki itu beneran adanya kala itu? Atau hanya tinggal manifestasinya? Kau harus ingat sesuai pengalaman kita dahulu Jugo. Dulu Akatsuki masih ada dalang di baliknya. Dia adalah Obito kan? Obito sendiri masih ada dalang di baliknya, itu adalah Madara. Dan Madara masih ada dalang di baliknya pula, itu adalah Zetsu hitam, yang itu pun berlanjut pada Kaguya Otsutsuki. Aku jadi berpikir bahwa kehadiran Kimimaro kala itu memang akan dimunculkan lagi kaitannya dengan klan Kaguya sendiri juga. Nah, juga kemudian sudah menggunakan kemampuan Shinjutsu energi alam miliknya itu. Dia merasakan sesuatu yang besar. Apa ini? Cakranya itu begitu kuat. Apakah ini disebutkan sebagai Orochimaru sebagai pengguna kekuatan dewa tersebut? Apakah Otsutsuki itu lebih kuat dari Kaguya? Tiba-tiba dari hologram tanduk tersebut juga itu bisa menemui sesuatu yang lebih besar di alam batin nih. Kemampuan energi alamnya. Dia tiba-tiba sudah berada di dimensi sangat besar nih. Dia berkata pada rekannya, Suigetsu, aku menelusuri asal mula cakra besar ini. Aku masuk seperti ke dalam dimensi besar dari senjutsu yang aku rasakan pada energi tanduk ini. Ini sepertinya sebuah manifestasi. Dan siapa yang berjalan di sana itu? Kau jaga tubuhku ketika aku sedang konsentrasi seperti ini, Suigetsu. Serahkan saja padaku, aku sudah menggunakan konsentrasi waspada jika ada gangguan. Panel kemudian berpindah area pula nih, dimana Boruto sudah bertempur dengan Gedomazo di sana. Dia dan ular putih Kabuto itu terdesak nih. Luar biasa kemampuan monster macam apa itu? Kekuatannya itu sangatlah mengerikan. Tiba-tiba Boruto mengeluarkan 4 bunshin dan menggunakan Rasengan Uzuiko nih. Dia itu berniat ingin merobohkan Gedomazo untuk menyerang kaki monster tersebut. Sang ular juga menjaga Boruto yang asli nih jika ada serangan dadakan dari ego Jubi itu. Namun ketika Boruto ingin menggunakan perpindahan teknik itu, Jura menembakkan Jubi Dama tepat ke arah Boruto nih. Dia bahkan membuat kekacauan setelah mengeluarkan Rinnegan Jubi lebih dari 16 banyaknya. Boruto lalu berujar, "Hei Jura, apakah ini bisa dibilang adil ketika satu orang kau lawan dengan Sumiaka Rinnegan 16 dan masih ada monster Gedomazo ini?" Jura tertawa dan kemudian berkata, "Keadilan katamu? Bukankah kau itu adalah Otsutsuki Boruto? Apa kau kena mental lah?" Shin tiba-tiba beralih di sana ya teman-teman, dan terjadi adu pukulan kuat di sana dengan beberapa Sumiaka yang menyerang. Di desa sendiri Kirigakure para shinobi sedang bertempur sangat intens dengan para Sumiaka. Chojuro sudah melakukan teknik pedang pembelah Hiramekare itu, sementara Kurotsuchi juga heran di sana nih, kenapa mereka semua itu memiliki Rinnegan? Apakah mereka sama dengan Pain dahulu? Sementara di Kumogakure sendiri mereka sepertinya lebih superior nih. Darui sudah menggunakan perpaduan dari Ranton untuk menyilaukan pandangan Rinnegan Sumiaka tersebut. Dia kemudian mengeluarkan geledek hitam Raiton Kuropansa. Nah, selain itu Chi juga menyerangnya dengan serangan geledek laser Raiton Badai tersebut. Lalu dilanjutkan Omoi, kemudian dengan kecepatan kilat itu dia menebas beberapa dari Sumiaka itu. Dia mengingat pertempuran itu seperti menghadapi Zetsune dan dia berkata, "Pengalamanku dahulu berguna untuk era sekarang ini ya." Raiton Sanda Boruto. Dam, seledakan itu membuat Sumiaka terdiam karena kengeriannya. Para negara besar lainnya berkomunikasi jika sebagian wilayah mereka mulai dimasuki Sumiaka. Yang makin banyaknya muncul di sini nih, kita melihat para veteran diturunkan. Raikage muncul lagi juga di sana. Dia sudah kembali menyala dengan mode tempurnya. Ini seperti aku harus kembali ke energi mudaku ya. Mungkin ini adalah pertempuran terakhirku, Bi. Hajibi kemudian tersenyum dan Biju dalam dirinya itu mulai berkata, "Bi, kau harus berhati-hati melawan mereka. Aku baru saja mendapatkan informasi dari Kurama." Hajibi kemudian berkata, "Dia sudah bersama Himawari. Oh, apa yang dia katakan? Pertempuran ini ada hubungannya dengan Otsutsuki." Killer lebih terkejut dan kaget di sana lalu terdiam.
Sementara itu kembali lagi ke area dimana titik koordinat itu nih, Kabuto akhirnya melepaskan segel. Dia menambahkan sedikit energi ularnya. Kai, akar pohon itu meledak dan Sasuke akhirnya terbangun lagi. Sasi Buridana, Sasukeyo, Kabuto, Karin, kalian ya selamat datang kembali mantan pemimpinku Sasuke. Begitulah yang Karin katakan dan ceritanya selesai sampai di situ. Wah, itu sungguh gambaran adegan yang menarik ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi di part berikutnya. Sepakat nakama? So, terima kasih ya telah menonton Boruto episode 300 bagian ke-72 ini. Sasuke akhirnya terbebas kembali. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya di channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih berkala Boruto paling menggelora itu. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time, and salam shinobi.